Alladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajalan wa ajalan musamma inda sum'an tamtarun wallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah innahu huwa ilahul wahid Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mengawali majelis kita pada siang hari ini senantiasa marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas rahmat petunjuknya yang senantiasa masih diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memimpin kita kepada Shiratal Mustaqim. Saudaraku, marilah kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran untuk menguatkan keimanan kita, pemahaman kita, dan menambah wawasan kita. Di dalam surat ke-29 ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina dzalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun, yang artinya sebagai berikut. Dan janganlah berbantah-bantah atau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan yang lebih baik, kecuali orang-orang yang dolim dari mereka. Katakanlah, kami beriman dengan yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Kalau dikasih tanda kurung, yaitu Al-Quran. Dan Tuhan kami serta Tuhanmu adalah satu, dan kami muslim untuknya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di dalam surat ke-16 ayat 125, artinya bahwa serulah kepada garis hukum Tuhanmu dengan hikmah, dengan sains dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia mengetahui siapa yang sesat pada garis hukumnya, dan Dia mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Muslimin yang dimuliakan Allah, pelajaran dari ayat-ayat tersebut bahwa Allah itu memerintahkan kepada kita semuanya, jika menyampaikan Al-Quran hendaklah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang bijak. Al-Quran itu merupakan petunjuk. Jadi Al-Quran bukan untuk berdebat, untuk saling merendahkan, untuk saling mengalahkan. Sementara banyak memang mungkin dari saudara-saudara kita sendiri yang dengan lantang, dengan sombong mereka datang ke sana kemari, menantang sana, menantang sini untuk berdebat. Alasan mereka adalah dengan berdebat maka pahala kita dapat. Itu adalah pendapat dari mereka. Menghadapi atau menjumpai orang-orang yang seperti itu, bagaimana sebaiknya kita bersikap? Maka sebaiknya kita tinggalkan saja orang-orang yang seperti itu. Kita diperintahkan untuk menyampaikan dengan penuh kebaikan. Inilah yang membedakan Al-Quran yang datang dari Allah dengan kitab yang bukan dari Al-Quran. Al-Quran itu penuh rahmat jika kita mau mempelajari dan mengamalkan. Jadi tidak ada perlunya kita melayani orang-orang yang mengajak debat tentang Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu rahmat. Pelajari, amalkan, maka kita semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi bukan untuk saling berdebat dengan tujuan siapa yang paling hebat. Tidak untuk demikian halnya, karena Al-Quran merupakan petunjuk dari Allah. Dan hendaklah ada umat yang menyeru. Allah memerintahkan di dalam surat ketiga ayat 104, wal takum minkum umatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaklah dari kamu ada umat yang menyeru
menyeru kepada kebaikan serta menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan itulah mereka yang menang. Surat ketiga 110, kuntum khairul umatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa ta'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul muqtadin mu'minun wa aksaruhum fasikun. Surat ketiga ayat 110, yang artinya sebagai berikut: kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa manusia itu termasuk kita semuanya yang hadir di majelis ini, oleh Allah diperintah untuk menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya sesuatu yang dikenal menurut hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, dan mencegah dari yang munkar, yang artinya tidak dikenal, atau munkar itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah karena memang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jika orang mau memperkenalkan hukum-hukum Allah, berarti dia telah berbuat ma'ruf. Apabila ketentuan hukum Allah, apabila Al-Quran ini disebarluaskan, apabila Al-Quran disampaikan, dianalisakan, kemudian sudah dikenal oleh banyak orang, maka orang-orang itu akan meninggalkan kemunkaran atau segala sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, supaya kita semuanya mau mengambil sebagai pelajaran dan bukan untuk memperdebatkannya. Di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum. Kul inna hudallahi huwal huda wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyin wala nasir. Dan tidaklah akan ridho kepadamu orang-orang Yahudi, begitu pula orang-orang Nasoro, hingga kamu mengikuti milah mereka, hingga kamu mengikuti ajaran mereka. Katakanlah bahwa petunjuk Allah itulah yang petunjuk. Dan kalau engkau mengikuti keserakahan mereka sesudah datang kepada ilmu, maka tiada bagimu dari Allah pimpinan, dan tidak pula kamu akan ditolong. Surat yang sama, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 109 menandaskan lagi, wa takasiru min ahlil kitabi lau yarudunakum min ba'di imanikum kufaron hasadam min indillahi min indi anfusihim min ba'di mata bayana lahumul haqqu fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan kebanyakan dari ahli kitab itu mengharapkan kalau mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran sesudah imanmu, karena kedengkian dari diri mereka sesudah terang atas mereka yang hak, yang logis, yang benar. Maka biarkanlah mereka dan menghindarlah dari mereka hingga Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah menentukan atas tiap sesuatu. Ini saudaraku ya dari Allah, Allah memberikan peringatan bahwa orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasoro itu tidak akan ridho kepada orang-orang beriman, orang-orang Islam, sebelum orang-orang Islam itu berbalik mengikuti milah mereka, mengikuti ajaran mereka. Maka supaya kita berhati-hati perintah Allah kepada mereka.
Di dalam surat ketiga ayat 199, wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khoshi'ina lillahi la yastaruna bi ayatillahi samanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Dan bahwa dari ahli kitab itu ada yang beriman kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan kepadamu serta apa yang diturunkan atas mereka. Mereka khusyuk untuk Allah. Mereka tidak menukar ayat-ayat Allah dengan nilai yang sedikit. Itulah yang bagi mereka pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah cepat di dalam perhitungan. Muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dari ayat-ayat tersebut, uraian tersebut, maka pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kita harus tahu, kita harus paham bahwa dari ahli kitab itu selalu berusaha dengan berbagai cara ditempuh agar manusia mengikuti ajaran mereka. Ahli kitab itu ada yang menjadi Yahudi, ada pula yang menjadi Nasoro atau Nasrani. Kemudian Allah menasihati supaya manusia itu berhati-hati kepada mereka. Apabila kita sampai mengikuti milah mereka, maka Allah tidak mau memimpin kita semuanya dan tidak akan memberi pertolongan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Maka Allah mengingatkan bahwa petunjuk Allah itulah Al-Quran. Maka selain Al-Quran itu bukan petunjuk. Jadi bisa jadi ini merupakan suatu tipu daya dari ahli kitab agar kita semuanya memang berpaling untuk mengikuti yang selain Al-Quran. Perbuatan mereka ada unsur kedengkian. Kemudian mereka berupaya keras agar kita menjadi kafir dan mengikuti ajaran-ajaran mereka. Namun demikian ternyata dari mereka, dari ahli kitab itu tidak juga semua Yahudi dan juga Nasrani. Dari mereka ada yang kokoh pendiriannya, ada yang kuat imannya. Mereka mentadabur ayat-ayat Allah dan mereka pada tengah malam mereka bersujud, yaitu mereka melaksanakan sholat malam. Mereka juga beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, beriman juga kepada Taurat dan Injil yang diturunkan kepada mereka, dan mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan nilai yang sedikit. Mereka khusyuk, tunduk patuh kepada Allah, meskipun yang kelompok ini kelompoknya minoritas karena jumlahnya memang sangat sedikit. Dan pada beberapa waktu yang lalu, kebanyakan manusia itu memang hanya akan menyesatkan kamu dari garis hukum Al-Quran. Oleh karenanya itu, saudaraku yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita berpegang teguh pada petunjuk Allah, karena petunjuk Allah itulah yang petunjuk Allah itu ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah ridho, dan marilah kita mohon ampunan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.